Halo pemirsa Tunas Muda Cendekia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang usaha, energi, dan daya. Usaha atau kerja dalam bahasa Inggrisnya work, yang dilambangkan dengan W, itu dirumuskan work sama dengan force dikali dengan space. Dan dilambangkan work itu adalah W, force itu adalah F dikali dengan S, di mana F adalah gaya, itu kekuatan atau tenaga, dan S itu adalah jarak perpindahan. Bila kita lihat dari perumusan ini, bahwasannya kerja atau usaha atau kerja merupakan besarnya atau jumlah atau banyaknya kekuatan atau tenaga yang diperlukan dalam pergerakan benda pada jarak tertentu. Jadi saya bacakan lagi, bahwasannya usaha atau kerja merupakan besarnya atau jumlah atau banyaknya kekuatan atau tenaga. Di sini force, gaya yang diperlukan dalam pergerakan benda pada jarak tertentu. Ini space. Saya akan berikan ilustrasi di sini, gambaran. Misalkan di sini ada benda, ini juga sama, ada benda, ukurannya besarnya sama. Yang ini digerakkan dari 0 meter. Sekarang ini saya bikin grafiknya, ini 0 meter sampai ke 5 meter. Misalkan di sini benda didorong dengan gaya misalkan 10 Newton, dan ini juga benda
pada posisi 0 meter. Kalau yang ini digerakkan sampai 10 meter misalkan, maka kerja pada gambar yang satu ini adalah 10 Newton dikali dengan 5 meter, maka hasilnya adalah 50 Newton meter atau 50 Joule. Nah, kalau yang ini, jika gayanya sama, misalkan 10 Newton, dan pergerakannya yang lebih jauh, misalkan 10 meter, maka kerjanya adalah 10 Newton dikali dengan 10 meter, maka 100 Newton meter atau 100 Joule. Bila kita lihat dari dua gambaran ilustrasi di atas, bahwasanya kerja itu akan tergantung dari perubahan, berapa jauh perubahan benda yang dipindahkan, atau pergerakan, berapa jauh pergerakan benda. Bila kita lihat di sini, ruang kerjanya adalah untuk benda yang satu, ruang kerjanya adalah dari 0 meter sampai 5 meter. Kalau gambar yang kedua itu dari 0 meter sampai dengan 10 meter. Nah, dalam hal lain, misalkan benda dengan bobot atau massa yang berbeda, misalkan ada benda yang lain yang lebih besar, misalkan begitu, ini berada pada sumbu datar X ini, dan benda itu akan bergerak, misalkan jika didorong dengan 100 Newton misalkan. Nah, benda ini, kalau yang contoh yang ini dipindahkan, misalkan posisinya dari 0 meter sampai ke 1 meter misalkan, ini sampai ke sini, maka kerja benda ini, kerja yang dibutuhkan oleh benda ini atau yang dilakukan benda ini, itu adalah yang dilakukan terhadap benda ini maksudnya, maka W sama dengan 100 Newton dikali dengan 1 meter, maka hasilnya adalah 100 Newton meter atau 100 Joule. Bila kita lihat kedua-duanya, ketiga ini adalah sama, yang ini dengan yang ini sama, yang kedua ini sama dengan yang ketiga ini 100 Joule. Tapi yang membedakannya adalah bobot atau massa benda ini. Massa benda ini itu membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk memindahkannya. Jadi bila kita lihat fenomena ini atau ilustrasi ini, itu bahwasannya kerja itu akan tergantung dari berapa besar gaya yang diperlukan dan berapa jauh jarak perpindahannya. Selanjutnya, bila kita melihat definisi besar usaha atau kerja, itu adalah besarnya atau jumlahnya, atau jumlah atau banyaknya, itu akan berkaitan dengan ini, akan berkaitan dengan berapa banyak yang ketersediaan tenaga atau kekuatan. Yang dalam hal ini, maka kita kita akan
terhubungkan dengan definisi energi, di mana energi adalah merupakan ketersediaan atau banyak ketersediaan atau sumber kekuatan atau tenaga Saya ulangi lagi, energi merupakan bisa mengandung pemahamannya. Energi adalah ketersediaan atau sumber kekuatan atau tenaga yang dimiliki benda, yang dimiliki benda untuk melakukan kerja. Sehingga jika benda itu dapat melakukan kerja, maka di sini akan dengan adanya energi itu, maka akan terjadi perubahan atau pergerakan. Saya kembali jelaskan, di mana energi merupakan ketersediaan atau sumber, atau untuk lebih sederhananya bisa kita menyederhanakan, energi merupakan sumber kekuatan atau tenaga yang dimiliki benda untuk melakukan kerja. Di mana jika benda melakukan kerja, berarti ada terjadi perubahan atau pergerakan. Nah, di mana dalam secara fisis maka dikenal dengan yang namanya energi mekanik. Di mana energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Di sini energi potensial itu adalah M G dikali H. Mengenai energi potensial kita akan bahas pada kesempatan nanti. Dan energi kinetik itu adalah setengah M P kuadrat. M itu adalah kilogram, gravitasi adalah meter per sekon, kuadrat dikali dengan meter. Dan yang ini adalah kalau kita lihat satuannya aja, ini M itu adalah kilogram, P itu adalah meter kuadrat per sekon kuadrat, gitu. Maka ini kalau meter kali meter adalah meter kuadrat. Yang ini sama saja dengan satuan dari kerja. Ini sama saja dengan di sini saja saya gambarkan bahwa, atau di sini ya, ini ada ruang khusus, ada sedikit ruang, di mana W sama dengan itu, F itu adalah kilogram, meter per sekon kuadrat dikali dengan yang ini adalah meter. Maka ini adalah disebut dengan Newton meter atau disebut dengan Joule. Nah, ini adalah satuan dari kerja, Newton meter atau Joule. Di sini juga sama. Ini adalah kilogram meter per sekon kuadrat dikali meter, sama dengan itu. Berarti satuan dari energi itu sama dengan satuan dari kerja. Yang ini Newton meter ditambah dengan Newton meter, sama. Ya dari gambaran ini bahwa kita bisa simpulkan
karena energi itu merupakan sumber kekuatan atau tenaga yang dimiliki oleh benda untuk melakukan kerja. Satuannya adalah joule, di mana di sini juga kerja adalah satuannya joule. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya, tapi halamannya kurang tidak cukup, maka dalam kesempatan ini saya cukup menjelaskan sampai energi terlebih dahulu. Nanti pada kesempatan lain saya akan menjelaskan tentang daya. Mudah-mudahan ini dapat membantu dan bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.